dengan pertandingan yang baik, kita minta mandat dari rakyat. Kita memang ingin, kita ingin maju ke rakyat. Kita minta izin rakyat untuk kita berkuasa. Karena kita ingin berkuasa hanya untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Penggunaan diksi untuk bisa berkuasa, saya kira juga merupakan bentuk kepanikan Prabowo dalam menghadapi laga panas di kontestasi Pilpres 2024 setelah 3 kali gagal melenggang ke istana. Jika Pilpres 2024 kembali gagal menuntaskan ambisi besarnya sebagai orang nomor 1 di negeri ini, bisa jadi tamatlah petualangan dan perjuangan Prabowo dalam pertarungan politik Indonesia kontemporer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, tidak ada angin, tidak ada hujan dalam waktu yang bersamaan. Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional atau PAN akhirnya melabuhkan dukungannya untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra dalam kontestasi Pilpres 2024. Hal ini menyusul Gerindra dan PKB yang sudah membangun Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR terlebih dahulu. Nah, yang menarik dalam acara deklarasi yang berlangsung di Museum Perumusan Naskah Proklamasi Jakarta pada hari Minggu 13 Agustus 2023 yang lalu itu, Prabowo dengan menggebu-gebu meminta izin kepada rakyat untuk berkuasa. Dengan pertandingan yang baik, kita minta mandat dari rakyat. Kita memang ingin, kita ingin maju ke rakyat. Kita minta izin rakyat untuk kita berkuasa. Karena kita ingin berkuasa hanya untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Tegas Menteri Pertahanan itu. Arah ke depan kita yakini bahwa Indonesia akan menuju keadaan yang dicita-citakan oleh rakyat Indonesia. Tetapi kita pun yakin ada syarat kunci. Syarat kuncinya adalah persatuan seluruh bangsa Indonesia. Masalah persatuan ini adalah bagian yang telah dipikirkan oleh pendahulu dan pendiri bangsa kita, yang telah menyusun naskah proklamasi di gedung ini pada tahun 1945, di mana mereka telah merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, dan dalam sila yang ketiga yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keutuhan Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Mereka sudah memikirkan kita hanya bisa survive sebagai bangsa. Kita hanya bisa menjadi negara maju kalau ada persatuan Indonesia. Karena itu, saya menawarkan dalam diskusi-diskusi yang akan datang bahwa persatuan ini harus menjadi dasar tonggak dan tujuan daripada koalisi kita. Bahwa kita terbuka dengan bergabung partai-partai dan kekuatan-kekuatan politik lainnya. Kita akan berhadapan dengan suatu pemilihan umum. Kita akan bertanding dengan gagah dan kesatria. Kita akan melancarkan kampanye yang terbuka, yang tidak akan menjelek-jelekan atau mencela pihak manapun. Kita yakini prestasi yang sudah dibuat, dan kita yakini hal-hal yang akan kita laksanakan. Dengan pertandingan yang baik, kita minta mandat dari rakyat. Kita memang ingin,
kita ingin maju ke rakyat. Kita minta izin rakyat untuk kita berkuasa. Karena kita ingin berkuasa hanya untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Kami telah sepakat, kami akan tinggalkan kepentingan pribadi, kepentingan golongan, dan hanya mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat. Kami telah sepakat untuk mencari putra-putra dan putri-putri terbaik bangsa Indonesia dari manapun, asal mampu, asal punya kapasitas, kita akan merekrut anak-anak bangsa Indonesia yang terbaik untuk bersama-sama kita atasi hambatan menuju Indonesia Emas yang akan datang. Saya kira itu dari saya, saudara-saudara sekalian. Terima kasih PKB, terima kasih Golkar, terima kasih PAN, kepercayaan kepada diri saya dan kepada Gerindra. Saya bertekad seluruh jiwa dan raga saya akan saya berikan kepada bangsa Indonesia. Dan bersama-sama kita akan berbuat terbaik untuk rakyat Indonesia. Ya, karuan saja spekulasi politik sontak menyeruak ke permukaan. Banyak pengamat bilang bahwa bergabungnya Golkar dan PAN ke KKIR tak lepas dari cawe-cawe politik Presiden Jokowi dalam upaya untuk mengamankan sekaligus melanjutkan legasi bagi penerusnya. Bahkan tidak sedikit yang bilang bahwa koalisi jumbo pendukung Prabowo merupakan upaya Jokowi untuk terlepas dari bayang-bayang kebesaran Ketua Umum PDIP Megawati yang selalu memusisikan dirinya sebagai petugas partai. Namun spekulasi itu tegas dibantah oleh Presiden Jokowi bahwa soal koalisi merupakan urusan partai-partai politik. Ia pun mengaku tidak ada komunikasi dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan maupun Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto sebelum deklarasi tersebut. Presiden Jokowi pun kembali menekankan bahwa itu bukan urusannya. Saya bukan ketua umum partai, saya presiden, tegas Jokowi. Terlepas dari berbagai spekulasi yang muncul ke permukaan, koalisi antara Partai Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN bisa dibilang sebagai koalisi tergemuk dalam kontestasi Pilpres 2024. Dengan jumlah total suara sebesar 41,61%, Partai Gerindra 12,57%, Golkar 12,31%, PKB 9,69%, dan PAN 6,84%. Dengan jumlah perolehan kursi sebanyak 265, koalisi pendukung Prabowo telah melampaui ketentuan ambang batas presidensial threshold sebesar 25% suara atau 20% jumlah kursi DPR. Ini artinya soal dukungan partai politik Prabowo dengan sangat mudah dan mulus untuk melenggang dalam kontestasi Pilpres 2024. Meski demikian, gemuknya koalisi parpol dalam sistem pemilu secara langsung, one man one vote, bukanlah jaminan bisa melaju mulus sebagai pemenang. Parpol atau koalisi parpol pendukung capres-cawapres hanyalah sebagai pialang dan pintu gerbang untuk memasuki sebuah arena dan pertarungan. Selebihnya, rakyat sebagai pemilik kedaulatanlah yang bakal menjadi penentu. Tentu profil, rekam jejak, elektabilitas, dan akseptabilitas capres-cawapres juga bakal menjadi variabel yang sangat penting dalam elektoral politik. Selain itu juga mobilitas dan gerakan mesin partai pendukung harus benar-benar total dan solid, serta dukungan logistik politik yang lain. Nah, buat Prabowo sendiri bisa jadi kontestasi Pilpres 2024 bakal menjadi laga terakhirnya. Mengingat faktor usianya yang saat ini sudah tidak muda lagi, sekitar 71 tahun. Pada Pilpres 2029 usianya sudah mencapai sekitar 76 tahunan, sehingga bisa menjadi handikap politik yang membuat dirinya tak bisa
lagi melakukan gerakan politik secara total dan maksimal. Apalagi Prabowo juga memiliki pengalaman buruk yang belum pernah menjadi pemenang selama mengikuti kontestasi Pilpres. Di Pilpres 2009, Prabowo yang menjadi pendamping Megawati dipecundangi oleh SBY yang berpasangan dengan Budiono. Di Pilpres 2014, Prabowo yang berpasangan dengan Hatta Rajasa ditaklukkan oleh pasangan Jokowi Yusuf Kala. Dan di Pilpres 2019, Prabowo yang berpasangan dengan Sandiaga Uno kembali dipecundangi oleh Jokowi yang berpasangan dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu artinya Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024 harus berjuang mati-matian untuk menuntaskan ambisi besarnya agar bisa menduduki tahta sebagai RI 1. Tentu bukan hal yang mudah buat Prabowo, apalagi rival politiknya yang lain Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan yang jauh lebih muda usianya disebut-sebut juga memiliki profil politik yang tidak kalah mentereng. Dalam amatan saya, permintaan izin Prabowo kepada rakyat saat deklarasi dukungan Partai Golkar dan PAN sesungguhnya merupakan bagian dari jurus pamungkasnya untuk bisa merebut kursi RI 1. Sebanyak apapun parpol pendukungnya, jika gagal meraih simpati rakyat, tak ubahnya seperti sebuah bangunan rumah yang cukup besar tetapi mangkrak dan sepi penghuni. Penggunaan diksi untuk bisa berkuasa saya kira juga merupakan bentuk kepanikan Prabowo dalam menghadapi laga panas di kontestasi Pilpres 2024 setelah 3 kali gagal melenggang ke istana. Jika Pilpres 2024 kembali gagal menuntaskan ambisi besarnya sebagai orang nomor 1 di negeri ini, bisa jadi tamatlah petualangan dan perjuangan Prabowo dalam pertarungan politik Indonesia kontemporer. Kita tunggu saja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.